Saat ini kita akan membicarakan tentang pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Solana. Para hadirin sekalian, apakah kita akan menghadapi koreksi harga Bitcoin dalam beberapa minggu mendatang menuju kisaran 45 hingga 40 ribu dolar? Dan akankah nanti terjadi pembalikan pasar kripto, yaitu kenaikan Bitcoin dan kenaikan altcoin? Atau akankah kenaikan pasar kripto ini terjadi dalam beberapa hari ke depan? Minggu ini kita akan menghadapi dua peristiwa penting yang akan sangat memengaruhi harga Bitcoin. Dan peristiwa pertama akan terjadi besok, yaitu hari Rabu. Mari kita lihat, kita akan mulai dengan harga Bitcoin, lalu kita akan membahas peristiwa ekonomi. Apa yang terjadi dengan harga Bitcoin kita? Ia telah mencapai 60 ribu dolar. Kita sudah membahas dengan Anda bahwa di sini kita memiliki zona dukungan. Zona dukungan ini akan berakhir di kisaran 55 hingga 56 ribu dolar dan dukungan berikutnya akan berada tepat di sini yaitu di 45 hingga 40 ribu dolar. Apakah akan ada kenaikan harga atau justru akan terjadi penurunan sekarang? Dari apa semua ini akan bergantung? Saya sudah pernah katakan kepada Anda bahwa jika terjadi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, kita akan menghadapi koreksi. Minggu lalu ada pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Minggu ini kemungkinan besar pembicaraan itu akan berlanjut. Namun selama kapal-kapal dari Amerika Serikat berada tidak jauh dari Iran, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa eskalasi ini bisa terjadi bahkan selama negosiasi. Harap diingat ini. Mari kita bahas peristiwa ekonomi lain yang akan memengaruhi harga Bitcoin pada minggu ini, lalu kita akan kembali ke zona support dan resistance. Perhatikan, besok akan dirilis data pengangguran dari Amerika Serikat. Kita membutuhkan agar The Fed menurunkan suku bunga acuan dalam waktu dekat agar angka pengangguran itu naik. Artinya angkanya harus lebih dari 4,4%. Tapi jika angkanya lebih dari 4,4%, maka kita akan menghadapi koreksi kemungkinan besar pasar kripto, pasar biasa, yaitu pasar Amerika. Juga pada hari Jumat akan ada rilis data mengenai inflasi. Pasar memperkirakan bahwa inflasi telah turun sebesar 2,5%. Apabila inflasi benar-benar turun tajam sebesar 2,5% pada hari Jumat, ini bisa menjadi sebuah peristiwa yang positif, asalkan tidak terjadi eskalasi konflik. Artinya, selama masalah ini belum terselesaikan antara kedua negara ini, selalu ada kemungkinan bahwa pasar akan mengalami koreksi. Tapi jika data inflasi naik, misalnya mencapai 2,8 atau 2,9%, itu akan menjadi peristiwa negatif. Selanjutnya perhatikan ini, pada hari Senin mungkin akan ada sedikit pergerakan di pasar, di Tiongkok akan ada hari libur, di Amerika Serikat juga akan ada hari libur, artinya pasar Amerika akan tutup. Apalagi yang penting, data dari The Fed kapan akan dirilis. Rapat Federal Reserve berikutnya akan diadakan pada bulan Maret dan pada musim panas ketua The Fed mereka akan berganti. Oleh karena itu saya kemungkinan besar lebih cenderung berpendapat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga mendekati musim panas yaitu pada tanggal 16 atau 17 Juni. Data dari Nvidia masih sangat penting, itu akan tanggal 25 Februari dan juga akan volatil pada hari itu. Lalu perhatikan zona support dan resistance sudah kita diskusikan dengan Anda. Di sini kurs masih berada di 77 ribu dolar, dukungan pertama ada di 70 ribu dan 54 ribu. Lalu setelah 54 ribu tidak ada dukungan sama sekali untuk Bitcoin. Dan dukungan berikutnya adalah di 45 ribu dolar dan 40 ribu dolar, lalu 30 ribu dan 20 ribu. Jadi kita kembali lagi ke jalur yang benar. Jika katakanlah nilai Bitcoin akan jatuh karena data inflasi atau karena data pengangguran yaitu mencapai 60, di sini ada dukungan 57, 55. Namun jika ada konfrontasi aktif antara kedua negara ini, maka ada kemungkinan besar bahwa nilai Bitcoin akan jatuh ke sini, yaitu ke 45 hingga 40 ribu dolar. Ini Anda segini garis putih. Garis putih ini adalah target dari pola bendera besar ini. Jadi pada dasarnya, dari sudut pandang analisis teknikal, jumlah ini cocok. Jadi sangat berhati-hatilah di pasar. Garis biru ini akan berperan sangat besar di masa depan. Bahkan jika ada kenaikan, ada kemungkinan harga Bitcoin dari garis biru ini bisa meluncur turun. Itu saja. Jika pada akhirnya akan jatuh, maka di masa depan garis biru ini akan memainkan peran di sini gitu. Karena begitu harga Bitcoin menembus garis biru ini ke atas, ada kemungkinan yang cukup besar bahwa tren akan berubah gitu. Contohnya seperti yang terjadi di sini. Jadi One Day harus menembus garis biru ini untuk masa depan karena banyak sekali hal yang akan bergantung padanya. Lihat apa yang terjadi dengan harga Ethereum. Mari kita bahas angka-angka ini. Angka-angka ini berarti bahwa jika harga Bitcoin mencapai 55 ribu dolar, maka Ethereum kira-kira akan berhenti di sini. Itu 1443.
Jika harga Bitcoin mencapai 50.000 dolar, Ethereum akan berhenti kira-kira di sini 1.240 dolar. Zona ini berada di 1.081 dolar dan 890 hingga 887 dolar. Zona ini berakhir, ini adalah perkiraan angka jika koreksi pasar kripto benar-benar terjadi. Ethereum mencapai titik ini. Ini kira-kira 1.740 ketika Bitcoin turun ke 60.000 dolar. Di sini kita punya masalah yang sama dengan garis biru ini. Artinya, begitu Ethereum mendekati garis biru ini, kemungkinan besar akan ada penolakan ke bawah atau justru akan menembusnya. Garis biru ini akan sangat kita butuhkan, terutama jika harga Ethereum turun dan di masa depan akan menembus garis ini di sini. Maksudnya itu sudah akhir Maret. Kita benar-benar membutuhkan agar Ethereum dapat terus tumbuh dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kita sangat memerlukan penembusan yang jelas dari garis biru krusial ini. Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan pergerakan harga dari XRP saat ini? XRP sama seperti kripto lainnya juga turun cukup banyak. Anda lihat di sini di sisi kiri angka-angka ini. Angka-angka ini berarti jika harga Bitcoin turun ke 55.000 dolar, maka XRP kira-kira akan berada di sini 96.000 dolar. 96 sen. Lalu kita punya 80 sen. Kita juga punya 66, 67 sen, dan 57 sen. Artinya jika terjadi koreksi, jangan lupakan tentang Iran dan juga Amerika Serikat. Jika terjadi eskalasi, akan ada koreksi lagi. Minggu ini mereka akan bernegosiasi, juga ada garis biru di sini. Ini tren kita. Artinya dari garis biru ini ada kemungkinan koreksi. Cepat atau lambat XRP akan menembus garis biru ini dan di masa depan kita akan membutuhkan garis biru ini. Jadi apa artinya ini? Ini berarti bahwa begitu XRP menembus garis biru ini ke atas, ada kemungkinan kita akan mengalami perubahan tren. Artinya tren akan berubah. Lihat apa yang terjadi misalnya dengan kurs ketika dia menembus garis biru, tren berubah. Begini kejadiannya di sini. Nah, di sini trennya tidak sepenuhnya berubah, tapi di sini dia berubah, tapi dari garis biru utama ini dia turun. Maksud saya inilah yang saya jelaskan. Selama harga XRP belum menembus garis biru, ada kemungkinan koreksi, tapi cepat atau lambat dia akan menembusnya. Terutama garis biru ini akan menarik jika dia jatuh sangat dalam dan kemudian naik ke atas di sini. Tapi itu sudah mendekati musim panas. Mungkin karena The Fed, kurs akan naik. Hati-hati, masalah dengan Iran dan AS masih ada. Apa yang terjadi dengan harga Solana? Kami ingin tahu jika Bitcoin mengalami koreksi yaitu turun ke 55.000 dolar atau 40.000. Kira-kira di mana Solana akan berhenti? Ketika harga Bitcoin turun ke 60.000 dolar, Solana berhenti di sini yaitu pada 68 dolar. Yang harga Bitcoin baik ke 25.000 dolar, Solana kira-kira akan berhenti di sini 57 dolar. Juga jika Bitcoin mencapai 50.000 dolar, itu akan menjadi 47 dolar untuk Solana. Kemudian 40 dolar dan kira-kira 34 jika terjadi koreksi lebih lanjut. Saat ini pergerakan membosankan, tapi ya seperti yang aku bilang sih, data pengangguran sangat penting. Data inflasi sangat penting, so itu akan memengaruhi kurs. Anda akan lihat besok kurs akan bergerak. Masalah dengan Iran dan AS penting. Apalagi yang penting di Solana? Garis biru ini penting, sangat-sangat penting, karena bahkan jika kita jatuh karena Iran atau AEC dan kemudian bangkit, maka disinilah akan ditentukan apakah kita akan menembus garis biru ini dan pasar bullish baru atau tidak. Nah, artinya saat ini harga masih berada dalam tren menurun. Ini penting untuk dipahami. Saya ulangi, data pengangguran, data inflasi itu penting. Keputusan antara AEC dan Iran penting, yaitu kesepakatan. Selama kapal-kapal berada di dekat Iran, ada kemungkinan eskalasi konflik, yaitu koreksi pasar kripto. Kita lihat saja bagaimana nanti. Semoga semuanya akan baik-baik saja. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Dadah.